Oke, assalamualaikum, jumpa lagi masih di Teknik Blembeng. Kali ini saya akan review sebuah remote control yang tentunya sudah sangat akrab pada sebagian besar penggunanya, yaitu remote universal AC merek Chunghop, tepatnya model K1028. Remote ini sebenarnya remote biasa aja ya, tetapi di balik tampilannya yang sederhana ini ada fitur tersembunyi yang sangat bermanfaat dan sayangnya seringkali diabaikan. Coba kita akan perhatikan tombol-tombol di remote ini. Di bawah beberapa tombol itu ada tulisan-tulisan kecil berisi nama-nama merek AC, mulai dari Gree, Haier, Midea, Toshiba, Sharp, LG, Samsung, Daikin, Panasonic, Hisense, AUK, sampai Fujitsu, Carrier, dan lain-lain. Banyak dari kita mungkin mengira itu hanya label biasa atau sekedar dekorasi atau pemanis ya, tapi sebenarnya itu adalah shortcut pencarian otomatis berdasarkan merek AC yang tertera itu. Dan ini tentunya model atau versi mungkin terbaru ya dari model K1028, karena memang sebelumnya tidak ada tertera nama-nama merek ini. Jadi ketika kita ingin menghubungkan remote ini ke unit AC, biasanya kita harus memasukkan kode tertentu, atau paling tidak paling mudah yaitu menjalankan auto search selama beberapa menit, yang kadang-kadang membingungkan, butuh waktu, ribet, dan lain-lain. Nah, fitur tombol merek ini justru mempersingkat proses itu. Jadi kita cukup mengarahkan remote ini ke unit AC, lalu tekan dan tahan tombol sesuai dengan merek yang digunakan. Maka remote akan cari kode yang cocok sesuai dengan tipenya, dan ketika AC sudah merespons atau ada bunyi beep atau menyala, itu artinya kode yang cocok sudah ditemukan dan remote sudah siap digunakan. Contohnya seperti ini. Untuk AC merek Gree atau Haier, tinggal tekan dan tahan tombol power on atau off ini. Untuk AC Sharp atau Kelon, tekan dan tahan tombol temperatur minus atau temperatur ke bawah. Oke, ini saya akan coba langsung praktekkan untuk menekan beberapa tombol ya. Jadi yang pertama saya akan tekan tombol panah ke atas yang ada mereknya yaitu Midea, Toshiba, Changhong. Saya tekan dan saya tahan ini sampai beberapa detik. Nah, ini angkanya mulai berubah, dan saat berubah ini tentunya dia menampilkan beberapa kode sesuai dengan merek yang ada ini. Nanti kita bisa cek. Fitur ini sudah dijelaskan dalam buku manual resmi dari pabrik Chunghop yang selalu disertakan dalam kemasan saat pembelian. Sebenarnya untuk fitur praktis ini sudah sejak lama ada pada remote Chunghop ini ya, yang model K1028E itu sebenarnya kita sudah bisa memanfaatkan fitur ini yang mungkin beberapa dari kita tidak mengetahuinya. Di sini saya juga sudah mencoba pada unit remote yang model K1028E yang pada tombol-tombolnya ini tidak tertera nama-nama merek AC. Ternyata memang juga berfungsi sebagaimana yang dijelaskan pada buku manualnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat buku manual ini ya. Jadi untuk fungsi tombol-tombol sesuai dengan mereknya, ini kita bisa melihat keterangan di buku manual ini. Oke, jadi seperti ini brosur atau manual book penjelasan yang disertakan dalam produk dan kemasannya. Seperti kita lihat ini adalah brosur yang mungkin mayoritas dari kita akan mengabaikan ya. Ini nanti saya akan lanjut untuk review fitur-fitur lainnya selain fitur pemilihan merek otomatis tadi ya. Jadi remote ini juga punya beberapa fitur tambahan seperti mode fast cooling dan fast heating, yaitu untuk mempercepat proses pendinginan atau pemanasan. Kemudian ada fitur juga set clock, yaitu pengaturan jam yang bisa disesuaikan secara manual. Kalau fitur ini saya kira sudah sebagian besar dari kita mengetahuinya ya. Kemudian juga ada fitur timer on dan timer off. Ini untuk mengatur kapan AC menyala dan mati secara otomatis.
Dan mungkin ini ada satu tombol lagi yang mungkin beberapa dari kita tidak menyadarinya, yaitu tombol restore to factory setting, yaitu tombol untuk mereset jika sewaktu-waktu remote ini mengalami error. Dan kita bisa menekan yaitu tombol antara tombol set dan juga tombol win secara bersamaan, maka secara otomatis remote akan di-reset. Kesimpulannya, Changhop K1028 ini bukan sekedar remote universal biasa ya. Ini remote yang dirancang mungkin sangat praktis, hanya saja sering luput dari perhatian karena minimnya edukasi dan kebiasaan kita yang mungkin jarang membaca buku manual saat pembelian. Sebenarnya selain kedua model remote yang saya review tadi, masih banyak sekali model lain yang tentunya produk dari Changhop ini dengan tentunya dengan fitur-fitur yang macam-macam juga, dan kita bisa melihatnya di situs resmi dari Changhop ini. Dan bukan hanya untuk remote unit AC, ini juga tersedia untuk remote TV dan juga produk-produk lainnya. Oke, bagi rekan-rekan yang sudah mengetahui fitur ini, nanti bisa share pengalaman di kolom komentar. Semoga video ini bisa menjadikan kita lebih paham untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur pada remote Changhop secara maksimal. Ini terutama buat kita yang bekerja di bidang servis AC atau instalasi HVACR. Dan remote ini bisa jadi alat bantu andalan kalau tahu cara penggunaannya dengan benar. Oke, saya kira video ini sudah cukup panjang dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak sampai menit ini. Mohon maaf kalau ada salah dalam penjelasan dan koreksi tentunya nanti di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke rekan-rekan yang lain. Dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Tetap semangat belajar teknologi sekecil apapun itu. Salam berbagi dan assalamualaikum.